Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita masih membahas tentang yaitu al-adabu ma'allahi azza wa jalla, itu beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai poin yang kelima dari adab yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kemarin dikatakan at-tadarru' ilallahi azza wa jalla, dan yang kelima adalah khasyatullahi azza wa jalla. Adab yang baik, adab yang benar kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah khasyatullah, yaitu kita memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun pertemuan yang sekarang yaitu tentang poin yang keenam, husnudzan billahi azza wa jalla. Kita dikatakan orang yang memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ini berlaku husnudzan kepada Allah. Berlaku husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita tentang masalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula juga di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pun banyak. Dan kita harus tahu bahasanya makna husnudzan billah itu sebenarnya memiliki arti yang cukup banyak. Di antara makna husnudzan billah itu, husnudzan billah maksudnya adalah yaitu kuatul yakin bima wa'adallahu ta'ala ibadahu min sa'ati karamiki wa rahmatihi wa roja husuli dalik. Bahasanya yang dimaksud dengan husnudzan kepada Allah adalah kuatnya keyakinan dengan apa yang Allah janjikan. Jadi kita dikatakan orang yang benar adabnya kepada Allah, yaitu kalau kita adalah orang yang berhusnudzan kepada Allah. Di antaranya apa? Kuatnya keyakinan kita dengan apa yang Allah janjikan. Apa saja yang Allah janjikan, kita percaya. Apa saja yang Allah tetapkan, Allah janjikan, kita pun meyakininya. Ya. Yang Allah janjikan kepada siapa? Ibadah kepada para hambanya. Dari luasnya karunia Allah, luasnya rahmat Allah. Dan juga kuatnya harapan dia itu kuatu roja'il solidalik, dan kuatnya harapan untuk memperoleh yaitu karunia Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dikatakan
Ya, husnudon kepada Allah itu apabila kuatnya keyakinan dengan apa yang Allah janjikan kepada para hambanya. Dia percaya yang Allah janjikan tuh mesti benar. Dan dia pun ada keinginan, ada harapan yang kuat untuk memperoleh apa yang Allah janjikan tersebut. Ini namanya husnudon billah. Namanya husnudon billah. Ini berdasarkan diantaranya hadis di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari hadis yang ke-7405. Imam Muslim 2675. Dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Nabi, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, ana inda dhani abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Ini hadis yang familiar ya. Kita sering mendengar tentang hadis ini. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Maka Al-Imam Al-Qadi bin Iyad, Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau makna inna, di sana dikatakan, bahasanya ini indadhani abdi bi. Sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Maka maknanya kata beliau, bil ghufrani laku ida istighfaran, yaitu dengan ampunan bagi dia apabila dia meminta ampunan kepadaku. Wal qabuli ida anaba ilayya, dan juga dengan dikabulkan atau diberikan pengkabulan apabila dia kembali kepadaku. Wal ijabah, dan juga adanya ijabah, diberikan ijabah idza da'ani apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalimat yang mengatakan ini indadhani abdi bi, atau dalam kalimat yang lain mengatakan anak, kata Allah. Anak indadhani abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Maksudnya apa? Maksudnya aku tergantung prasangka hambaku. Itu diberikan ampunan jika dia minta ampunan. Jadi ketika kita minta ampunan kepada Allah, kita harus berprasangka baik pada Allah. Bahasanya Allah yakin akan mengampuni kita. Begitu pula wal qabul ida anaba ilayya. Dan juga yaitu dengan diterima apabila kita kembali kepada Allah. Setelah kita lama jauh dari Allah. Mungkin kita ini banyak bergelimang dosa. Mungkin kita ini banyak sekali jauh dari Allah. Melalaikan kewajiban-kewajiban pada Allah. Lalu kita kemudian ingin kembali kepada Allah, maka kita harus husnudon pada Allah. Allah akan selalu menerima kita kembali. Jadi ini yang disebutkan husnudon billah. Termasuk pula adalah wal ijabah idza da'ani, dan juga yaitu diberikan ijabah, pengkabulan idza da'ani jika dia berdoa kepadaku. Jadi kalau kita berdoa kita harus husnudon billah. Doa kita akan diijabah. Jangan kemudian kita ngaku ya memiliki Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha mengabulkan doa, yang Allah pun berjanji ud'uni astajib lakum. Kemudian kita berdoa tapi kemudian kita menganggaplah kita berdoa juga kayaknya nggak akan diijabah. Ini berarti Anda tidak beradab kepada Allah. Harusnya Anda yakin setiap Anda meminta Allah akan ijabah. Tentu selama tidak ada penghalang doa. Tidak ada penghalang ijabahnya. Jadi harus husnudon billah. Ini yang penting. Berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kemudian ya Allah saya sudah lelah nih berdoa. Jangan. Ya. Itu tidak boleh. Itu diantaranya diterangkan sebagaimana dalam kitab Min Ikmalil Alim. Ya. Itu diantaranya. Nah, jadi husnudon billah, bagaimana diantaranya husnudon itu? Dia berbaik sangka kepada Allah. Sehingga ketika dia minta ampunan, maka Allah akan berikan ampunan. Sehingga ketika dia ini ingin kembali kepada Allah dari kelalaiannya selama ini, maka dia percaya, dia berhusnudon pada Allah, Allah akan menerima dia kembali. Begitu pula ketika dia berdoa, dia husnudon pada Allah,
Allah akan mengijabah doanya. Ini adab yang benar. Kalau kita kan selama ini banyak apa? Banyak pesimis. Kan gitu ya. Nah percuma Ustaz berdoa juga nanti juga nggak akan diijabah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah mampu memberikan apa yang kita minta. Tapi kan Ustaz saya banyak dosa. Kalau saya minta sama Allah kayaknya nggak akan diijabah. Anda telah berbuat suudzon pada Allah. Berapa banyak orang yang bergelimang dengan dosa, kemudian dia bertobat pada Allah, dia kembali kepada Allah dengan niat yang benar. Allah ijabah, Allah ijabah. Berapa banyak kisah-kisah ulama zaman dahulu yang mereka asalnya memiliki masa lalu yang kelam. Kemudian dia ingin kembali kepada Allah. Mereka berhusnudzon pada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka mereka kembali, Allah menerimanya. Ini adalah adab yang benar kepada Allah. Makanya kalau kita ini nggak punya adab yang benar terhadap Allah, ya kita banyak kemudian pesimis. Begitu kemudian kita kesulitan, ada masalah, ya kemudian bilang sudahlah, Anda coba berwudu, Anda sholat, nah susah. Beberapa waktu yang lalu juga sudah sholat tetap aja nggak diijabah. Ya kan gitu kan? Wah, saya juga udah banyak mendekat pada Allah, tetap aja hidup saya susah. Ini berarti Anda seudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seperti itu. Ya, itu diantara yang disampaikan. Kemudian yang kedua, husnudzon bila itu adalah husnudzon bi ijabati du'a yakunu bi kuatin yakin bi anallaha ta'ala yujibud da'i. Bahasanya dia berhusnudzon kepada Allah dengan diijabahnya doa. Yaitu dengan cara apa? Kuatnya keyakinan dia Allah akan mengabulkan orang yang memintanya. Doanya apa? Ini sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 186. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-Ku meminta, ya, maaf, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad anni tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat kata Allah. Ujibu da'watan da'i, aku akan mengijabah doa setiap orang yang berdoa. Ini janji Allah kan? Janji Allah, Allah akan mengijabah setiap orang yang berdoa. Maka kita nggak boleh pesimis. Percuma. Berdoa juga nggak akan diijabah. Anda suruh udon dengan Allah. Anda buruk sangka dengan Allah. Anda buruk adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Anda ini berhusnudon. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dia mengatakan fa ini qaribun ujibu da'watad da'i dadaan. Aku ini dekat. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya jika kita berdoa kepada Allah dengan benar dan kita berhusnudon kepada Allah, maka yakin doa itu akan diijabah. Nah, ini namanya adab. Ya, adab yang benar. Ini diantaranya. Nah, ini diantaranya. Ya. Maka orang yang seperti ini, ketika dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, dia yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, maka jadilah orang-orang seperti ini, dia adalah orang yang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya husnudzon billahi azza wa jalla. Itu sebagaimana yang diterangkan di dalam beberapa keterangan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Lalu kemudian yang selanjutnya, adab yang ketujuh yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tasdiqullah fima akhbara biki subhanahu wa ta'ala. Adab kita yang benar terhadap Allah. Yang ketujuh adalah membenarkan pada apa saja yang Allah kabarkan. Yang Allah kabarkan, Allah beritahukan. Apa saja yang Allah sampaikan, yang Allah beritahukan, yang Allah kabarkan, kita tasdiq, kita membenarkannya. Nah, ini adab yang benar. Makanya begitu Allah menyampaikan lewat Quran, maka apapun isi Quran, apakah sesuai dengan nafsu kita atau tidak, maka kita harus membenarkannya.
Begitu pula ketika Rasulnya menyampaikan apa saja, apakah logis atau tidak logis, apakah masuk akal atau tidak. Kalau benar itu disampaikan oleh Rasul, maka kita nerimanya. Ya, kita harus percaya, oh iya, bahasanya apa yang Allah sampaikan itu benar. Jangan diingkari. Walaupun mungkin bertentangan dengan nurani kita. Walaupun mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ataupun bertentangan dengan yang lainnya. Tapi yang penting, kalau itu benar datangnya dari Allah, kita harus membenarkannya. Ini adab yang benar. Ya, ini adab yang benar. Ini sebagaimana dikatakan yaqulu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-87. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena kita yakin tidak ada yang lebih benar ucapannya dari siapa? Dari Allah. Karena Allah itu adalah asdaq. Itu paling benar. Maka apapun yang datang dari Allah, terima. Apapun yang datang dari Allah, terima. Benarkan. Jangan diingkari. Jangan ditolak. Jadi apapun yang datang dari Allah, masuk akal atau tidak, sesuai dengan perasaan kita atau tidak, terima. Ayat-ayat Allah, terima. Jangan seperti orang-orang yang kemudian menolak ayat Allah. Ya, hukum waris dianggap tidak relevan, maka ayat-ayat tentang waris mereka tinggalkan. Ini berarti dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beradab kepada Allah, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu bertentangan dengan perasaan kita atau tidak, kita harus menerimanya. Itu catatannya. Ini namanya beradab. Maka dikatakan wa min adabil mu'min ma'ar rabbih. Dan di antara adab seorang mukmin terhadap Rabbnya, an yusaddiqa annahu yusaddiqu bikulli ma akhbara biki rabbuku subhanahu wa ta'ala minal akhbaril madiyah wal qadimah. Maka di antara adab seorang mukmin terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, annahu yusaddiqu, sesungguhnya dia mukmin itu membenarkan. Membenarkan apa? Bikulli ma akhbara biki rabbuku subhanahu wa ta'ala. Membenarkan dengan setiap apa yang Allah kabarkan pada dia. Minal akhbaril madiyah wal qadimah. Baik berupa kabar-kabar, berita-berita yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya. Kalau Allah menceritakan kabar tentang masa lalu, terjadinya ya peristiwa masa lalu. Allah menyampaikan kabar tentang masa lalu, bagaimana Allah ciptakan, yaitu kemudian apa? Aras Allah di atas air. Lalu Allah menciptakan pena. Lalu pena itu mencatat seluruh ya takdir makhluknya. Maka kita harus mempercayainya. Bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya dalam 6 masa, 6 waktu. Kita harus mempercayainya. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian ditiupkan ruh, kita harus mempercayainya. Walaupun kita belum pernah melihatnya. Diberitakan di dalam Quran, kita terima. Walaupun kemudian diceritakan pula bagaimana iblis laknatullah kemudian diusir dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus percaya. Kita harus membenarkannya. Bagaimana kemudian Allah pun menciptakan ibunda Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, kita pun harus mempercayainya. Masa sih wanita dari tulang rusuk? Iya. Bahasanya yang namanya wanita itu diciptakan min dira, dari tulang rusuk ikhwah. Kita harus percaya. Ya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah-kisah Nabi zaman dahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai kemudian datangnya Nabi Isa alaihissalam, maka kita pun harus meyakininya. Terima berita tersebut. Bagaimana ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang ditidurkan 309 tahun. Yang secara logika mana ada orang tidur
beratus-ratus tahun, kemudian tanpa makan mereka hidup. Kan begitu kan? Ya kita harus terima. Bagaimana kisah Nabi Uzair yang Allah tidurkan selama 100 tahun? Ya kita terima. Jangan ditolak. Ah Ustaz, nggak mungkin lah. Jangan bilang nggak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Ketika Allah mengkabarkan di dalam Quran, Nabi Isa diangkat ke atas langit. Tidak dibunuh oleh orang-orang Nasrani ataupun Romawi. Tidak. Tidak disalib. Tapi diangkat ke atas langit. Kita harus percaya. Jangan kemudian mikir, Ustadz kalau Nabi Isa di atas langit nanti makan dari mana? Allah maha mampu. Kalau di atas langit nanti disimpannya di mana di sana? Ya urusan Allah. Kenapa antum yang pusing? Udah percaya saja. Benar kan? Benar. Atau kisah tentang Dzulqarnain. Kita percaya. Tentang adanya tembok Ya'juj, Ma'juj. Kita percaya. Ya tapi kan nggak ada tapi. Sudah benarkan. Berita apa saja yang datang dari Quran, kita terima. Kita benarkan. Itu adab yang benar. Jangan sampai ada sebagian orang yang sudah mulai mengingkari. Mengingkari tentang ayat-ayat Allah. Ini kurang adab namanya. Kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, ataupun yang qadimah, yang akan datang. Yang madiyah, yang telah lalu, kita benarkan. Kita yakini. Yang akan datang. Cerita tentang Allah akan turunkan Dajjal. Kita percaya. Cerita tentang adanya surga dan neraka. Kita percaya. Cerita tentang adanya adab dan nikmat kubur. Kita percaya. Walaupun mungkin logika kita masih berat. Aduh, kayaknya sulit dicerna. Nggak apa-apa. Akal kita sulit mencerna ataupun tidak. Kalau Allah mengkabarkan, kita benarkan. Percaya nggak Pak? Bahasanya nanti setelah kita mati, kemudian kita kembali kepada Allah. Ya harus percaya. Masa sih Ustaz orang mati bisa hidup kembali? Iya. Allah yang menceritakan. Bahasanya dahsyatnya hari kiamat itu sampai ibu yang menyusui lupa dengan anaknya. Wanita yang hamil sampai kemudian dia menggugurkan kandungannya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Percaya? Percaya. Ini adab namanya. Kalau orang nggak percaya, nggak pakai adab namanya. Berita masa lalu, berita yang akan datang, ataupun berita yang sekarang, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima, jangan pernah diingkari. Itu yang penting. Lalu, al-ghaibah wal hadirah. Apakah berita-berita yang gaib, yang kita tidak pernah melihatnya, tentang alam malaikat, gaib kan? Tentang syaitan, tentang iblis laknatullah, bahasanya iblis laknatullah itu minal jinni, itu dari bangsa jin. Kita percaya, oh iya, iblis dari bangsa jin. Oh iya, bahasanya malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Oh iya, bahasanya setan diciptakan dari nar, dari api. Kita percaya. Oh iya, dahulu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah gara-gara dia menyentuh pohon yang dilarang. Dia memakan buah larangan yang tidak pernah diterangkan di dalam Quran apa namanya. Lalu kemudian iblis membuat nama yang ini adalah termasuk tipu daya iblis, dikatakan buah khuldi. Iblis itu Pak pintar membuat opini. Ya. Mampu merubah mindset orang. Coba kalau Bapak tanya orang umum, buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam mesti jawabannya buah khuldi. Betul nggak? Padahal di dalam Quran disebutkan nggak buah khuldi? Tidak disebutkan. Tapi iblis itu mampu ya, dengan izin Allah, itu mampu merubah mindset manusia. Seolah-olah memang itu benar buah khuldi. Bagaimana iblis itu mampu merubah mindset manusia? Bahasanya yang namanya kemiskinan, itu kesengsaraan. Makanya asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Seolah-olah kalau kalian miskin, kalian sengsara. Kalau kalian kaya, kalian bahagia. Mindset kita dirubah. Padahal berapa banyak. Saya punya banyak teman orang-orang kaya Pak. Mengeluhkan tentang kekayaannya. Ustaz, saya tuh kaya tapi sakit-sakitan terus. Orang kaya sakit-sakitan terus. Akhirnya dia makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Akhirnya dia susah makannya. Malah dia bilang, enak ya,
orang lain walaupun miskin, mereka sehat badannya, makan aja lahap. Saya makan, ya Allah, susah pisan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau ini kasihan ginjalnya, kalau ini kasihan jantungnya, susah. Makanya orang kaya berangan-angan, ya Allah, kayaknya enak kayak orang miskin, walaupun dia miskin, walaupun kemudian badannya itu, ya, walaupun hartanya sedikit, badannya sehat, makannya nikmat. Lihat berapa banyak orang kaya berangan-angan pengen hidup di tempat yang terpencil, di desa, ya di sawah, betul nggak? Makanya orang sampai sekarang bikin kuliner saja, bikin sawah, dibikin rumah makan, makan deket sawah, mahal lagi makannya, betul nggak? Karena pengen merasakan suasana desa. Orang desanya enak ya jadi orang kota. Wah, di sana banyak gedung tinggi, banyak mall, banyak apa, jalan-jalan enak. Kalau hujan nggak becek, betul nggak? Kalau hujan nggak becek, enak aspalan. Orang miskinnya memikirkan begitu. Orang kayanya mikirkan enak di desa, kayaknya adem, tentrem, hawanya sejuk, nggak ada polusi. Begitulah manusia, ikhwah. Jadi nggak ada jaminan orang miskin itu sengsara, orang kaya itu bahagia. Kan nggak ada jaminan kan? Makanya begitu. Dan kita ini ya seperti itu. Dirubah mindsetnya, pola pikir kita oleh setan. Seolah-olah miskin itu sengsara, miskin itu tidak enak. Makanya orang miskin berangan-angan kaya. Orang kaya malah berangan-angan hidup di desa dengan makan ala kadarnya. Kayaknya enak ya di desa. Makan pakai ya serba lalap, nggak usah nyari apa-apa. Ya, ada orang dia itu orang kaya makannya nggak betah di rumah, Pak. Pengennya keluar aja sampai anaknya pusing. Kenapa ini orang tua saya Ustaz suka ngajak keluar, makan keluar. Itu mau makan aja sengsara, ikhwah. Orang miskin mau makan dapat nasi, ada lauk, tahu, tempe, sayur, lalap, makan selesai. Mereka masak sebentar tanpa menunggu. Ini dia pengen makan harus keluar rumah, naik mobil macet-macetan. Setelah itu kemudian datang di rumah makan, masih nongkrong nunggu dimasakin. Lama nggak? Lama. Orang mau makan aja sengsara mereka itu. Orang miskin nggak pernah mikirin begitu. Seadanya lauk di rumah, makannya pun lahap. Orang kaya kalau makan di rumah makan, kadang sisa takdir dia. Tapi orang miskin, wah jangankan sisa, bobokonya aja habis. Nggak ada sisa itu. Bahkan kalau di desa saya itu Pak, coetnya aja itu di apa? Di Korean dicampur dengan nasi, diaduk di situ makannya juga. Jadi nikmat mana? Nikmat jadi orang kaya apa nikmat jadi orang miskin? Ini jawaban yang paling sulit, ikhwah. Sulit kita menentukan. Jadi enak jadi orang kaya apa enak jadi orang miskin? Karena orang itu sawang sinawang. Masih ingat kan? Bagaimana ketika ada seorang menteri sakit-sakitan ternyata pusing jadi menteri. Betul nggak? Berapa banyak kepala daerah yang dia tuh sering sakit karena Pak capek ternyata jadi pejabat. Rakyatnya malah pengen jadi pejabat, ikhwah. Kan unik min ajaib. Karena orang itu hidupnya saling memandang orang lain. Ya. Jadi perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang hadir, yang tampak ya, itu kita harus percayai. Kisah tentang apapun yang gaib, yang datang dari Allah, yang ada dalam Quran kita percayai. Kita benarkan. Itu adab yang benar. Begitu pula dikatakan tasdikon la raiba fihi wala mira', yaitu dengan pembenaran yang tidak ada keraguan. Tidak ada miroknya, tidak ada perbantahannya. Yakin, udah yakin. Jangan dibantah. Quran itu benar 100%. Yakin, yakin, benarkan. Jangan dibantah, jangan ditolak. La raiba, tidak ada keraguan. Makanya ayat pertama di dalam apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim dilanjutkan dengan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayat keduanya dzalikal kitabu la raiba fihi. Di sana dikatakan bahasanya dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala kitab ini la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Itu jadi dalil penegasan dari awal saja Al-Baqarah sudah disampaikan Quran ini benar 100%, nggak ada raib, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka adab yang benar, benarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedelapan, di antara adab yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah at-taslim wal inqiyad, yaitu berserah diri dan tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus
berserah diri kepada Allah. Kita harus tunduk patuh kepada Allah. Sebagai mukmin yang benar, muslim yang benar, jadilah orang-orang yang beradab dengan benar kepada Allah. Di antaranya apa? Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah putuskan hukumannya, terima. Jangan ditolak. Anda menolak, berarti Anda kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah." Maka tidak layak bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu urusan, ayyakuna lakumul khiyara min amrihim, yaitu mereka memiliki pilihan ya dari urusan mereka. Wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Gak ada pilihan. Allah menetapkan hukum, terima. Jangan, aduh kayaknya bisa ini. Riba itu haram ya? Bolehlah kalau sedikit. Khamr itu haram ya? Bolehlah kalau sedikit. Ya sedikit lah. Masa sih? Oh mungkin khamr itu haramnya di tempat yang panas. Kalau kami mah di daerah gunung dingin kan? Butuh anget pakai khamr, gak apa-apa lah. Ini kondisional gitu. Nggak ada pilihan Anda. Kalau Anda mau memilih, maka di sana kalau ada perkara yang kemudian memalingkan dengan sebab darurah misalkan. Karena ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Silakan kalau bersifat darurat, silakan. Daging babi itu haram ya? Ya haram. Gimana kalau biar bisa jadi halal? Enggak ada halalnya. Paling boleh. Itu pun dalam kondisi darurat. Anda nggak ada makanan lain selain daging babi, maka makan. Yang namanya boleh, itu sekedar kebolehan. Bukan Anda makan sampai kenyang, dibungkus, bawa pulang. Enggak. Ambil beberapa potong, ganjal perut, selesai. Berarti kan boleh kan? Boleh, bukan halal. Itu baru kebolehan, ikhwah. Anda boleh memakannya kalau dalam kondisi darurat. Anda misalkan berjalan, ya, di padang pasir, nggak ada lagi, kemudian makanan kecuali bangkai. Cuman sebangkai-bangkainya, maka makanlah dia. Makan cukup mengganjal perut, punya tenaga, jalan lagi. Jangan kemudian lumayan dibekal di bawah aja. Jangan, Pak. Cukupkan saja. Ya. Kalau antum sebagai untuk jaga-jaga dipegang, tapi jangan diniatkan untuk dimakan. Kalau ada yang lebih yang halal, maka ambil yang halal. Yang haram dalam kondisi darurat saja. Ini adab yang benar. Begitu diterapkan hukum, kemudian datang syariat Allah, tidak ada pilihan lagi, Anda harus menerima. Ini adalah adab yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu yata'addabu baina yaday rabbih. Bahasanya maka seorang mukmin dia harus beradab di hadapan Tuhannya. Fayusaddiqu bil akhbar, maka dia harus membenarkan dengan khabar-khabar, dengan berita-berita dari Allah. Wa yanqadu lil ahkam, dan dia harus tunduk dengan hukum-hukum Allah. Tunduk dengan hukum Allah. Datang berita dari Allah. Datang syariat Allah. Benarkan. Setelah itu kemudian Anda tunduk dengan hukum tersebut. Jangan ditolak. Lalu kemudian dikatakan, fala yu'aridu amrallah wa nahyaku birra'yi min indih. Maka tidak boleh menentang perintah Allah dan larangannya dengan ra'yu, dengan pendapat yang ada pada dirinya. Wah, kayaknya ini nggak relevan ini. Ya. Ini nggak relevan. Masa waris kok laki-laki perempuan 2:1? Kan sekarang perempuan juga banyak yang kerja. Wah, ini nggak relevan. Jangan ditolak. Anda tidak boleh menolak dengan ra'yu Anda. Dengan pikiran Anda. Dengan pendapat Anda. Ketika Allah sudah menetapkan, terima. Ustaz, kenapa ya? Ya ini kan terutama banyak yang suka menolak. Laki-laki poligami boleh. Kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Sudah terima saja. Kalau juga ada syarat-syarat ketat kan, nggak boleh di-loss kan? Tetap ada syaratnya. Terima saja. Jangan ditolak. Adapun seperti apa penerapannya, tergantung. Ketika Allah mentakdirkan, seperti apa yang terjadi. Lalu kemudian dikatakan pula di sini, wala yakunu lahu ikhtiyarun illa imtisala ma amarallahu bih wal intiha amanna Allahu anku. Kemudian
tidak ada bagi dia, bagi seorang mukmin memiliki pilihan kecuali mengerjakan ma'amarallahu bi, apa yang Allah perintahkan padanya. Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Dan begitu pula berhenti amanahallahu anku, dari apa yang Allah larang darinya. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang berhenti, jangan dikerjakan. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Ini adab yang benar terhadap Allah. At-taslim wal inqiyad. Lalu kemudian yang kesembilan, adab yang benar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ada 10 adab. Kita ngebut saja biar selesai ya. Udah ada 2 pertemuan membahas tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan ar-ridha bi qada'illah. Seorang mukmin dikatakan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia ridha dengan qada, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tentukan, maka kita belajar untuk menjadi orang yang ridha dengan ketentuan Allah. Ini paling berat ya. Di antaranya paling berat adalah ketika orang terus menerima takdir. Ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan, maka kita terima. Kita ridha. Ya, kalau kemudian takdir yang baik sih mungkin wajar. Tapi takdir yang paling berat adalah takdir yang buruk. Anda ditetapkan jadi orang kaya, ridha? Ridha. Ditetapkan jadi orang miskin, ridha? Aduh, enggak ridha, Ustaz. Nah, ini berat. Ditetapkan menjadi orang ganteng, ridha? Ridha. Jadi orang jelek, ridha? Waduh, kayaknya sih susah Ustaz. Pengennya sih ganteng biar dapat istri cantik. Apakah orang jelek kemudian nggak bisa istrinya cantik? Apa emang nggak boleh orang jelek dapat istri cantik? Boleh nggak? Boleh. Wong orang cantik dapat suami jelek banyak kan? Begitu pula kemudian wanita yang tidak cantik kemudian dapat suami ganteng banyak? Banyak. Wong itu sudah nyata. Saya punya teman-teman itu begitu. Ya. Tapi ini bukan menggibah ya. Ada teman itu Masya Allah. Laki-lakinya ganteng Pak. Tapi istrinya biasa. Makanya orang lain sampai menganggap ini benar nggak antum pilihannya. Ya benar. Emang kenapa nggak benar? Sekarang pas sampai kemudian pensiun. Alhamdulillah. Masih awet. Berarti cintanya benar nggak? Benar. Bukan asal-asalan. Dan ada lagi satu lagi kebalik. Ya. Yang laki-lakinya. Waduh Masya Allah Pak. Ya dulu ngelamar jarang diterima. Ternyata dapatnya apa? Akhwatnya cantik Masya Allah. Sampai sekarang aman-aman kok. Bahkan sampai sekarang tuh punya anak, anaknya sudah pada menikah. Berarti awet enggak? Awet. Tapi berapa banyak yang ganteng sama yang cantik pisah? Banyak? Banyak. Artis banyak yang pisah? Banyak. Padahal kurang apa artis itu? Laki-lakinya ganteng. Perempuannya cantik. Banyak kan? Iya. Berarti memang seperti itu. Ya. Yang namanya jodoh. Tidak masalah ikhwah. Apapun yang Allah takdirkan, terima saja. Sudah. Kenapa harus ditolak? Terima saja, terima. Karena bisa jadi kita tidak mengetahui hikmah di balik apa yang telah Allah takdirkan kepada hambanya. Bisa jadi Allah mentakdirkan sesuatu yang kelihatannya menurut kita tanda petik. Menurut kita itu tidak baik. Tapi justru di sisi Allah itu adalah kebaikan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, banyak kok. Kisah-kisah orang yang tadinya itu dia cita-citanya A, ternyata Allah takdirkan dia jadi B. Dia asalnya menyesal kenapa saya kok malah jadi B. Tapi ternyata akhirnya dia bersyukur pada Allah, ternyata jadi B itu lebih baik daripada jadi A. Nah itu banyak kok. Banyak kan? Banyak. Ada orang asalnya kerja terus dipecat. Begitu dia dipecat dari pekerjaan, dia sedih, ya Allah kenapa kau takdirkan aku dipecat. Padahal aku tuh pengennya kerja biar dapat gaji terus rutin bulanan. Akhirnya ternyata Allah takdirkan dia dipecat itu untuk diberikan takdir yang lebih baik. Setelah dia lama nganggur, akhirnya dia usaha, jadilah pengusaha. Gajinya lebih gede dibandingkan ketika dia jadi kerja. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah kita itu kemudian menyesali takdir Allah. Karena bisa jadi sesuatu itu buruk. Bisa jadi engkau itu membenci sesuatu. Tidak suka dengan sesuatu, tapi itu lebih baik buat kalian. Habis ya. Waduh, belum selesai juga. Ya, toyib lah. Sudah nanggung ya, nggak apa-apa. Ya, sudahlah, toyib. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, berkaitan dengan itu
berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa di atas ilmu yang hak, ilmu yang benar. Jika benar datangnya itu dari Allah, jika salah itu kesalahan anak sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan dosa kita semuanya. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.